Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ingridia Pertiwi, NIM 194232000. Saya dari kelompok 7. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Dr. Siti Ahlia MM selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Mikro yang telah berkenan memberikan ilmunya kepada saya dan teman-teman semua. Alhamdulillah, puji syukur sampai saat ini kita semua masih diberikan kesempatan, kesehatan, dan juga keselamatan di masa pandemi wabah COVID-19 saat ini. Semoga Allah senantiasa memberikan keselamatan dan juga kesehatan kepada kita semua hingga wabah COVID-19 ini berakhir. Baiklah, di video kali ini saya akan membahas mengenai keinginan dan kebutuhan manusia dalam perspektif ekonomi Islam. Jadi, manusia itu adalah individu yang memiliki kebutuhan hidup. Dalam Islam, keinginan dan kebutuhan ini dibedakan. Kebutuhan adalah segala sesuatu yang diperlukan manusia agar manusia dapat berfungsi secara sempurna. Berfungsi secara sempurna yang dimaksud adalah ketika manusia dapat melakukan segala aktivitas, baik bekerja, ibadah dengan baik, tanpa ada hambatan apapun. Yang kedua, keinginan. Keinginan adalah segala sesuatu yang berasal dari hasrat atau nafsu dan hanya memberikan kepuasan semata saja. Dalam Islam, hendaknya manusia itu mendahulukan kebutuhannya terlebih dahulu, baru setelah itu keinginannya. Karena ketika kebutuhan sudah dipenuhi, maka sebenarnya manusia itu sudah dapat menjalankan ibadahnya secara sempurna kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebutuhan dibagi atas 3 macam. Yang pertama adalah kebutuhan primer. Ini adalah kebutuhan yang paling utama, terdiri atas sandang, pangan, dan juga papan. Yang kedua adalah kebutuhan sekunder. Nah, kebutuhan sekunder ini kebutuhan yang vital, tapi tidak sevital kebutuhan primer tadi. Yang ketiga adalah kebutuhan tersier. Ini kebutuhan yang bersifat tambahan saja. Jadi itu bisa malah bersifat kemewahan saja gitu. Nah, dalam perspektif Islam, keinginan dan kebutuhan manusia itu diatur. Yang pertama itu tidak boleh berlebih-lebihan. Dijelaskan dalam surah Al-Furqan ayat 67 yang berbunyi, "Walladzina anfaqu lam yuqtaru wa kana baina dzalika qawama", yang artinya, dan orang-orang yang apabila membelanjakan hartanya, mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir, dan adalah pembelanjaan itu di tengah-tengah yang diantara demikian. Nah, dalam ayat ini ditegaskan bahwa ketika manusia itu membelanjakan hartanya, maka kita itu harus mengatur keuangan kita, jangan sampai kita boros dan juga berlebih-lebihan. Selanjutnya, kita itu tidak boleh bermewah-mewahan. Dijelaskan dalam surah Al-Mu'minun ayat 64 yang artinya, hingga apabila ditimpakan azab kepada orang-orang yang hidup mewah di antara mereka, maka dengan serta-merta mereka masih meminta tolong. Jadi dalam surah Al-Mu'minun ini dijelaskan bahwa kita itu dilarang hidup bermewah-mewahan, karena pada saat ini masih banyak di antara kita yang hidup bermewah-mewahan, membeli barang-barang yang sebenarnya kita itu tidak perlu, tapi karena kita gengsi dan juga ingin pamer, akhirnya kita membeli barang tersebut. Nah, itu sangat dilarang dalam Islam. Kemudian selanjutnya yang akan kita bahas adalah pemenuhan kebutuhan dan keinginan dalam perspektif Islam. Yang pertama, menurut Islam, hendaknya itu kita memenuhi kebutuhan terlebih dahulu, baru setelah itu keinginan. Yang kedua, pemenuhan kebutuhan yang sejalan dengan keinginan dan juga sejalan dengan aturan Islam itu akan mencapai maslahah. Yang ketiga, semakin tinggi maslahah yang diperoleh, maka itu akan memberikan dalam hidup itu kesejahteraan. Dan selanjutnya, pemenuhan kebutuhan dan keinginan manusia dalam pandangan Islam yaitu senantiasa mengkaitkannya dengan tujuan utama manusia, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya yang akan kita bahas adalah pilihan-pilihan dalam mengalokasikan sumber daya.
Yang pertama adalah daruriyat, sumber daya yang harus dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan pokok. Yang kedua adalah haziat, apabila sumber daya yang pokok tadi masih tersisa, maka boleh kita gunakan untuk melengkapi kebutuhan pokok. Yang ketiga adalah tahsiniyat, jika yang kebutuhan pokok tadi masih tersisa lagi, maka itu dapat digunakan sebagai tambahan atau digunakan untuk apapun. Yang selanjutnya yang kita bahas adalah tujuan hidup manusia itu sebenarnya untuk apa sih gitu. Nah, tujuan hidup manusia itu sebenarnya untuk mencapai falah. Nah, ada hal-hal yang harus kita lakukan agar kita dapat mencapai falah tersebut. Yang pertama, falah itu akan tercapai apabila kegiatan ekonomi mengedepankan maslahah. Yang kedua, maslahah terdiri dari manfaat dan juga berkah. Yang ketiga, maslahah mampu meningkatkan kedudukan manusia. Yang keempat, maslahah dapat dicapai jika hidup manusia itu seimbang. Perilaku konsumen dalam Islam menekankan pada konsep dasar bahwa manusia itu cenderung memilih barang atau jasa yang memiliki maslahah yang maksimum. Ini merupakan kodrat manusia. Dengan menggunakan konsep maslahah ini, maka konflik individu antar individu, konflik kelompok antar kelompok, dan juga konflik sosial dapat dihindari atau setidaknya dapat diminimalisir. Konsep ini berlaku pada semua aktivitas ekonomi, baik aktivitas produksi maupun juga aktivitas konsumsi. Selanjutnya, dalam pandangan Islam, kebutuhan dan keinginan manusia harus dilakukan sesuai dengan syariat agama dan juga mengutamakan asas manfaat dan juga kebaikan yang terkandung dalam barang atau jasa tersebut gitu. Jadi kesimpulannya, dalam Islam pemenuhan kebutuhan manusia tidak lepas dari kodrat manusia sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang diatur secara syariat oleh agama Islam, dan juga di mana manusia dalam rangka memenuhi kebutuhannya harus berprinsip kemaslahatan atau usaha dalam rangka untuk memperoleh kebaikan dunia dan akhirat, dan juga mempertimbangkan manfaat dan juga asas halal dan haramnya, dan juga boleh atau tidaknya kebutuhan itu dipenuhi. Jadi pemenuhan kebutuhan manusia dalam Islam tidak hanya untuk duniawi, namun juga kita itu harus memikirkan akhirat. Jadi tidak hanya memikirkan makan, minum dan juga lainnya, tetapi manusia juga harus memenuhi kebutuhan rohani dan juga spiritual agar manusia menjadi manusia yang baik, berguna, bermanfaat bagi sesama, baik di dunia maupun di akhirat. Jadi Islam memiliki nilai moral yang ketat dalam memasukkan keinginan dalam motif aktivitas ekonomi. Kebutuhan didefinisikan sebagai sesuatu yang diperlukan oleh manusia dalam bentuk barang dan jasa untuk mensejahterakan hidupnya gitu. Jadi konsep kebutuhan dalam Islam bersifat dinamis, merujuk pada tingkat ekonomi yang ada pada manusia itu sendiri. Demikianlah pembahasan saya mengenai keinginan dan kebutuhan dalam perspektif ekonomi Islam. Semoga ini memberikan manfaat bagi saya atau kita semua, sehingga kita dapat memperbaiki aktivitas konsumtif kita yang mungkin saat ini itu belum sesuai dengan aturan Islam atau belum sesuai dengan syariat agama, sehingga kita bisa memperbaikinya lebih baik lagi. Jadi saya akhiri pembahasan saya kali ini. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.